kami kelompok 1 PKL Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai akuntansi dan operasi. 6 pembahasan utama. Yang pertama, pengertian dan tujuan akuntansi yang akan dibacakan oleh Saidatul Jela Brasilia. Kedua, peran akuntansi dalam perusahaan pengguna akuntansi yang akan dibacakan oleh Hanafi. Ketiga, profesi akuntansi dibacakan oleh Nurita Hasanah. Keempat, bidang-bidang spesialisasi akuntansi dibacakan oleh Abelia Mahlika. Jenis-jenis perusahaan oleh Adinda Triwulandari. Dan yang terakhir, yang keenam, jenis-jenis organisasi perusahaan dibacakan oleh Mujayana Febrianti. Oke, langsung saja kita ke materi pertama. Pada bagian pertama, yaitu mengenai pengertian dan tujuan akuntansi. Di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian akuntansi, dan yang kedua, tujuan dan kegunaan informasi akuntansi. Pengertian atau definisi akuntansi dapat dirumuskan melalui 2 sudut pandang, yakni dari pengguna jasa akuntansi dan dari proses kegiatannya. Dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi adalah aktivitas jasa yang menyediakan informasi kepada pihak yang membutuhkan untuk melaksanakan tugas secara efisien, atau singkatnya, akuntansi adalah penyedia informasi. Sedangkan dari proses kegiatannya, akuntansi adalah proses yang terdiri dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan. Sesuai namanya, pengertian ini berasal dari kegiatan akuntansi yang terdiri dari pencatatan, yakni contohnya jurnal, penggolongan, contohnya buku besar, peringkasan, contohnya neraca, jurnal peringkasan, contohnya neraca, jurnal penyesuaian atau AJP, dan worksheet. Dan yang terakhir, pelaporan. Contohnya laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini merupakan produk dari akuntansi. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan informasi akuntansi. Yang pertama, tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi di sini ada 3. Yang pertama, memberikan informasi keuangan. Yang kedua, memberikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Dan yang ketiga, memberikan informasi mengenai pembiayaan dan investasi. Kemudian, kegunaan informasi akuntansi ada 2, yakni membuat perencanaan yang efektif. Jadi laporan keuangan atau produk akuntansi ini berfungsi untuk menganalisis hasil kerja suatu entitas selama 1 periode akuntansi yang akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan ekonomi secara tepat untuk kedepannya nanti. Dan yang kedua, pertanggungjawaban entitas pada investor, kreditor, maupun pemerintah. Peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Peran akuntansi mencakup sebagai apa informasi akuntansi bagi pengguna jasa akuntansi. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi mencakup pihak-pihak yang berkepentingan yang memerlukan laporan keuangan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Yang pertama ialah peran akuntansi. Apa saja sih peran akuntansi? Peran akuntansi ialah menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, dan mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Dan selanjutnya, siapa saja sih pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi? Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ialah manajer, investor, kreditor, instansi pemerintah, dan organisasi nirbala. Manajer membutuhkan informasi akuntansi untuk menyusun perencanaan perusahaan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan. Investor menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Kreditor mengambil keputusan dalam pemberian kredit.
instansi pemerintah menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi. Dan yang terakhir adalah organisasi Nirbala. Organisasi Nirbala membutuhkan informasi akuntansi untuk menyusun anggaran, membayar gaji karyawan, dan membayar beban-beban lainnya. Profesi akuntansi ada dua macam pembahasan di sini, yaitu yang pertama, macam-macam profesi akuntansi, mencangkup profesi akuntansi. Kedua, perbedaan akuntansi publik dan akuntansi intern, mencangkup apa saja perbedaan dari akuntan publik dan akuntan intern. Pembahasan pertama, profesi akuntansi. Profesi akuntansi dikelompokkan menjadi dua, yaitu akuntan publik dan akuntan intern. Akuntansi publik berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Berbagai jasa yang diberikan oleh akuntansi publik tersebut semakin memunculkan bidang-bidang spesialisasi lain dalam ilmu akuntansi, yaitu seperti akuntansi perpajakan, pemeriksaan akuntansi, dan juga jasa konsultasi manajemen. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Akuntan intern ini juga disebut akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern. Yang kedua yaitu tentang perbedaan akuntansi publik dan akuntansi intern. Akuntansi publik melakukan pekerjaan akuntansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menyewanya, dan ia tidak terikat pada suatu lembaga atau organisasi tertentu. Sedangkan akuntan intern melakukan pekerjaan akuntansi secara khusus untuk satu perusahaan atau organisasi tempat ia terikat kontrak. Yang kedua, jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh akuntan publik adalah pemeriksaan laporan keuangan atau auditing, bantuan di bidang perpajakan, dan konsultasi manajemen. Sedangkan akuntan intern hanya melakukan pekerjaan yang hanya untuk kepentingan perusahaan di mana dia bekerja. Yang ketiga, untuk menjadi akuntan publik harus dipenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk menjadi akuntan intern harus dipenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan di mana ia bekerja. D. Bidang-bidang spesialisasi akuntansi mencakup macam spesialisasi bidang akuntansi antara lain akuntansi manajemen, penyedia informasi untuk manajemen sebagai bahan membuat neraca, akuntansi biaya, menyiapkan data transaksi dengan biaya-biaya dalam proses produksi untuk harga pokok produksi, akuntansi keuangan, informasi yang dihasilkan, akuntansi pemeriksaan, memeriksa catatan hasil kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, memeriksa catatan hasil kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, menentukan objek pajak yang menjadi tanggungan perusahaan serta perhitungannya, akuntansi anggaran, mengumpulkan dan mengolah data keuangan serta menafsirkan kemungkinan yang akan terjadi. Akuntansi pemerintahan, memeriksa keuangan negara atau biasa disebut dengan administrasi keuangan negara. Jenis-jenis perusahaan. Definisi perusahaan mencakup pengertian dari perusahaan. Jenis perusahaan mencakup jenis perusahaan yang beroperasi menghasilkan laba. Perusahaan adalah organisasi yang memanfaatkan sumber daya untuk kemudian diproses dalam menghasilkan barang atau jasa bagi pelanggan dengan tujuan memaksimumkan laba. Jenis perusahaan yang pertama, perusahaan manufaktur. Perusahaan ini mengubah input dasar menjadi produk jadi yang akan dijual kepada masing-masing pelanggan. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan menjual produk ke pelanggan, tapi perusahaan tidak memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Dan yang terakhir, perusahaan jasa. Perusahaan ini hanya menghasilkan jasa, bukan barang atau produk yang kasat mata. Jenis
jenis organisasi perusahaan. Ada dua hal yang akan dibahas yang tidak luput dari bentuk organisasi perusahaan dan kelebihan kekurangan bentuk organisasinya. Nah, ada berapa bentuk organisasi perusahaan? Apa masing-masing pengertian dari bentuk organisasi perusahaan? Apa saja kelebihan dan kekurangan bentuk organisasi perusahaan? Yuk, mari kita bahas. Organisasi perusahaan ada 3 macam, yaitu 1. Perusahaan perseorangan, 2. Perusahaan persekutuan, 3. Perusahaan perseroan. 1. Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh individu, pemilik tunggal, atau lebih jelasnya perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung seluruh risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Sedangkan pendiriannya tidak memerlukan perjanjian, karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja dan tidak diatur dalam KUHD. 2. Perusahaan persekutuan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Masing-masing pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama. Perusahaan persekutuan dalam prakteknya tidak semua orang yang memiliki perusahaan tersebut juga ikut serta mengelola usaha. Bentuk keterlibatannya seseorang tersebut tergantung bentuk perusahaan yang diikuti dan juga melihat jumlah modal yang ditanam. 3. Perusahaan perseroan, yaitu perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum. Biasanya modalnya terdiri dari saham-saham yang diterbitkan oleh korporasi tersebut dan dijual kepada masyarakat yang berminat. Korporasi dalam arti sempit yaitu badan hukum, sedangkan dalam arti luas yaitu dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dan kekurangan bentuk perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan. Kelebihannya, seluruh laba perusahaan menjadi milik pemilik perusahaan. Kekurangannya, tanggung jawab tidak terbatas dan modal yang terbatas. 2. Perusahaan persekutuan. Kelebihannya, meningkatkan kepercayaan kreditor dan adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Kekurangannya, umur yang terbatas dan lemahnya pengendalian. 3. Perusahaan perseroan. Kelebihannya, kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dan lebih mudah dalam mendapatkan modal usaha. Sedangkan kekurangannya, tidak terjaminnya kerahasiaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan mudah untuk berpindah tangan. Sekian dari penjelasan materi tentang akuntansi dan operasi bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.